kabarnya? Balik lagi sama Miss Magic yang mau ngajakin Magic Fivers ikutin cerita baru Magic Five Season 4 episode 738. Lebih menegangkan, lebih seru, dan yang pasti bikin Magic Fivers semakin baper. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Abi Fajar yang menghampiri Elon untuk memberikan gambaran kaligrafi. Di lain sisi, Jo jadi menyakiti karyawan tantenya yang mau melaporkan kelakuan klinik ke polisi. Benar-benar jahatnya kebangetan banget ya. Lepasin cepat, Bang, udah bang! Jangan bang! Lepasin cepat saya bang! Open bang! Ini akibatnya lo berdua mau laporin ke keluarga gue. Ternyata Elon juga membawa Abi Fajar ke rumah singgah. Keren banget ya. Loh, tapi kok aneh banget. Saat mereka salaman, tiba-tiba Abi Fajar malah kesetrum. Apa ini pertanda sesuatu ya? Kenapa, Abi? Maaf, Pak Elon. Entah kenapa pas jabat tangan sama Pak Elon, saya seperti kesetrum gitu, Pak. Mas, Iya, Pak. Abi Fajar saya ini bukan orang yang punya kekuatan super. Mungkin itu hanya, apa ya namanya, listrik statis mungkin. Ayo, Abi. Saya ajak berkeliling lagi. Baik, Pak. Ayo, baik, Pak. Ya. Ya Allah, ada apa ini? Kenapa perasaanku tiba-tiba tidak enak? Apa ada terjadi sesuatu? Naura, Rasya, dan Boy yang menyari Adara jadi bingung. Adara benar-benar nggak ditemuin. Saat Naura yang baru sampai klinik malah nggak sengaja mendengar suara hati salah satu karyawannya. Apa aku akan bernasib sama kayak Ical sama Indah yang dipukulin sama anak buah Mas Jo karena mau laporin klinik kecantikan keluarganya yang curang ini? Aku tadi dengar suara hati Mbak itu. Dia bilang kalau staf di sini teman dia itu sempat ada yang dipukulin sama anak buahnya Jo karena dia pengen ngelaporin soal kecurangan di klinik ini. Gak hanya itu Magic Fivers, Naura juga mendapatkan penglihatan kalau karyawan-karyawan Jo akan terkena bahaya. Makanya Rasya jadi mencegah itu semua biar gak terjadi. Rasain tuh Jo dan preman-premannya jadi kalah. Apes banget ya, tiba-tiba ada air, bos. Magic Fivers, kok bisa pas gitu ya? Para konsumen jadi meminta pertanggungjawaban pada keluarga Jo. Awet ini, harus sembuh ini nggak boleh ketahuan. Tanggung jawab! Itu keluarga pemiliknya. Naura, aduh ngapain sih ada Rasya Naura di sini? Kita kejar aja ya. Ini ada apa lagi sih? Kenapa tiba-tiba ada tanda lahir Magic Five yang disatukan di langit? Bahkan Abi Fajar mendapatkan petunjuk dari buku sakti. Soal 3 jiwa kegelapan, cari ke arah barat, timur, dan utara di tempat yang berdekatan. Mereka terpisah, tapi akan menyatu. Bila tidak dapat dicegah, cegahlah. Kebaikan dipengaruhi oleh kejahatan. Bahaya banget ini Magic Fivers. Ratu Kegelapan dan pasukannya sebentar lagi akan beraksi. Ada kesempatan.
Jiwa kebaikan bisa dipengaruhi kejahatan. Tuntun gerbang kejahatan ke tempatnya. Mengetahui itu, Abi Fajar langsung menanyakan kepada sang ayah, apa Dika benar-benar akan membahayakan Magic Five ya? Tapi cegahlah kebaikan dipengaruhi oleh kejahatan. Apakah itu artinya Dika yang akan mempengaruhi Adara? Nggak ada yang tahu, Fajar. Bisa saja Dika sudah dipengaruhi oleh kejahatan. Maka itulah sebabnya ayah selalu wanti-wanti sama kamu. Kalau Dika jangan sampai berhubungan dengan Adara. Buku sakti. Akan tiba waktunya keturunanmu akan berhubungan dengan keturunanmu yang sebenarnya masih bisa bersatu. Tapi bila yang satu diliputi oleh kejahatan, maka cegahlah mereka bersama karena bisa membawa kebaikan dalam kegelapan. Dika yang balapan sama sosok misterius jadi kecelakaan. Bahkan sosok misterius itu malah memberi Dika petunjuk. Maksudnya apa coba Magic Fivers? Oh, petunjuk itu mengarah kepada Adara yang belum sadarkan diri. Apalagi Adara masih menggunakan kekuatannya. Ikuti aku. Dia di sini. Asap hitam. Tapi kenapa arahnya ke sana? Apa mungkin yang dimaksud cinta gue ada di sana ya? Boy yang melihat juga menjadi cari tahu ke Adara dan Dika. Siapa sangka Boy malah bertemu dengan Kiara yang berusaha kabur karena dijodohin oleh teman papahnya. Makanya Boy membawa Kiara pergi. Kiara, tunggu. Kiara, jangan Gue mohon tolong bantu gue dari sini. Tuh mereka kenapa ngejar lo? Lo nyuri ya? Bukan, gue bukan mencuri. Gue kabur. Gue dipaksa nikah sama kakek-kakek di atas itu. What? Seriusan lo? Iya, makanya tolong bawa gue pergi dari sini. Kiara, tunggu Kiara. Di lain sisi, Abi Fajar masih mencari tahu dari petunjuk buku sakti. Ini bahaya banget Magic Fivers. Dika, Adara, Boy, Kiara, dan Jo mengalami kecelakaan di tempat yang sama. Astaga, kok bisa? Yang udah pasti, ini semua ulahnya Ratu Kegelapan. Dari situ, mereka nggak tahu aja Magic Fivers. Kalau sosok misterius, Jasmine dan Reza memantau mereka dari jauh. Abi Fajar jadi memberitahu ke Magic Five yang lain soal petunjuk buku sakti. Makanya, mereka mau mencari tahu ke rumah sakit yang dekat sama petunjuknya. Ya ampun, ini maksud mimpinya apa coba Magic Fivers? Kenapa Adara malah mimpiin kalau dirinya meninggal? Tapi tiba-tiba aja setelah Adara sadar, Dika jadi menghampirinya. Hei, udah jangan nangis, Adara. Aku tadi mimpi kalau aku tuh udah meninggal.
Dan aku gak terima cinta kamu di saat-saat terakhir aku. Aku benar-benar nyesel, Dik. Ini saatnya kamu minta dia jadi kekasih kamu lagi. Ini saatnya kamu yakinkan dia untuk melawan ayahnya dan saudara-saudaranya. Gak suat deh kalau gini. Dika lagi-lagi dipengaruhi sama Ratu Kegelapan. Gak suat banget kalau Adara berhasil dipengaruhi. Ini kesempatan buat kita berdua. Biar kita bisa jalanin hubungan, berjuangin cinta, walaupun kita backstreet. Aku juga, Dik. Aku mau aku selalu ada di pelukan kamu. Bukan Magic Fivers, ini rencana Ratu Kegelapan untuk mempengaruhi jiwa kebaikan, alias Adara. Magic benar-benar khawatir melihat sosok misterius Reza dan Jasmine yang berusaha mengambil para pasien koma itu. Aduh, gaswat banget kan? Jiwa kegelapan nomor 1 durhaka kepada ibunya. Jiwa kegelapan nomor 2 musyrik. Jiwa kegelapan nomor 3 mengintimidasi semua teman-temannya hingga terkena mental dan mengakhiri hidupnya. Jiwa kegelapan keempat memfitnah ayahnya sendiri, mencuri, melakukan banyak tindakan kejahatan lainnya. Padahal semua itu dia yang melakukan. Jiwa kegelapan kelima menyakiti dan melukai banyak orang tua untuk diambil hartanya. Kemudian dia gunakan harta itu untuk kesenangan yang menyesatkan. Lengkap sudah jiwa-jiwa kegelapanku. Ini gimana Magic Fivers? Abi Fajar dan Magic Five juga gagal untuk lebih dulu mendapatkan para pasien koma. Oh, mereka udah berhasil mendapatkan pasien koma itu. Apalagi Ratu Kegelapan udah memiliki rumah untuk semua jiwa kejahatan itu.
kegelapan sudah dipisahkan. Siapa yang akan menjadi rumahnya? Jiwa kegelapan ketiga adalah Joe. Dan jiwa kegelapan keempat adalah Boy. Namun Boy sebenarnya memiliki jiwa yang baik. Tapi dia terbakar dendam dan rasa kesal karena hidup yang tidak adil kepadanya. Jangan lu, Sa. Adik gue gak ada masa depan ya, Sa. Lu penyebab adik gue meninggal, Reza. Lu udah ngajarin keluarga gue, Reza. Juga gue hampir gila gagal lo di saat adik gue meninggal. Apa emang gue gak berhak untuk bahagia? Bahkan gue pun gak bisa bersatu sama cinta gue. Cinta gue malah lebih memilih orang lain. Di sini cuma gue yang gak pernah benar-benar bisa merasakan kebahagiaan. Bahkan saat semua orang bisa tertawa lepas, hati gue malah menjerit perih. Ini semua gak adil. Dan lu masih bisa-bisanya ketawa, Za. Dan satu lagi, rumah untuk jiwa kegelapan yang kelima, Kiara, korban kemiskinan. Duh, lapar banget nih. Enak banget. Apa aku bisa makan itu juga? Lu ngapain sih di situ? Gangguin orang lagi makan aja. Pergi. Alhamdulillah, hasil upah kerja aku hari ini banyak banget. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Bapak, jangan Pak. Jangan diambil Pak. Pak, jangan diambil Pak. Pak, jangan Pak. Mbak Ros. Iya, Bapak. Mbak Ros, saya mau anak saya di makeover sesuai permintaan saya tadi. Oke, baik. Ayo Kiara, silakan duduk. Ayo saya duduk. Sebenarnya Bapak mau ngapain sih bawa aku ke salon? Bapak tega sama anak sendiri? Kiara, cuma dengan cara ini kita bisa keluar dari kemiskinan kita. Nurut aja. Gerbang kegelapan sudah berhasil mengaruhi jiwa kebaikan dan akan menimbulkan petir kegelapan yang bisa mengirimkan aura kegelapan pada dua orang yang baik hati itu. Dan kegelapan akan menjadi sempurna. Abi Fajar, Magic 5 bahkan Mbah Parno seperti kalah melawan seluruh jiwa kejahatan yang sudah terkumpul. Fix banget, ini membuat Magic 5 dalam bahaya.
5 jiwa kegelapan sudah menyatu. Lima jiwa kegelapan sudah mendapatkan rumahnya. Kegelapan menjadi sempurna malam ini. Buku Sakti. Petaka telah datang. Artinya 5 jiwa kegelapan telah utuh. Ini benar-benar semakin gaswat. Mbah Parno tidak ada di lukisannya. Apalagi Abi Fajar lagi-lagi mendapatkan petunjuk dari buku sakti. Buku sakti. Kalahkan jiwa-jiwa kegelapan, dan Mbah Parno akan kembali. Tapi, bila kebaikan kalah, tidak hanya Mbah Parno, tapi 5 jiwa kebaikan juga akan pergi. Miss Magic jadi sedih Magic Fivers melihat Cinta yang sangat amat menyesal atas kelakuannya. Miss Magic benar-benar takut melihat Boy Kiara yang malah jadi jahat gitu. Gak mungkin gak sih Boy bisa jahat sama ibunya sendiri. Di lain sisi, tiba-tiba ada Naura mendapatkan penglihatan kalau akan ada kecelakaan. Makanya Rasya langsung mencegahnya. Untung aja Rasya berhasil menolong bapaknya itu. Ayo pulang. Aku gak mau! Alhamdulillah. Rasya! Astagfirullahaladzim. Pak. Nau. Pak. Bapak nggak apa-apa? Pak, Bapak nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Kenapa Kiara nekat dan seperti itu? Dia bukan seperti yang aku kenal. Dia benar-benar berubah. Tapi kenapa? Naura jadi semakin penasaran untuk mencari tahu soal Kiara. Apalagi dia sampai mencelakai orang lain coba. Neng jangan Neng, kalau mau kuenya lihat sini. Ada nggak bener sih? Balik dulu saya nih. Neng. Naura. Bukan yang kemarin kecelakaan ya? Lo ngambil uang ibu penjual ini sih? Gak usah banyak tanya lo.
urusan lo. Kok bisa pas gitu sih Magic Fivers? Dika, Reza, Boyjo, dan Jasmine tiba-tiba mendapatkan petunjuk dari flash disk. Kok bisa pas gitu? Mereka jadi berkumpul di tempat yang sama. Walaupun kedatangan Dika membuat Reza gak terima. Masih apa? Kiara. Lo kenal dia, Boy? Siapa sih? Kenapa tiba-tiba ada sosok misterius coba? Apa jangan-jangan pasukan Ratu Kegelapan akan mulai beraksi? Apa Magic Five dalam bahaya ya? Woi! Siapa lu? Saya adalah putra kegelapan. Putra dari Ratu Kegelapan. Kalian semua di sini berkumpul karena kalian telah menjadi rumah dari 5 jiwa kegelapan. Nah, buat Magic Fivers yang penasaran, jangan lupa untuk tonton terus Magic Five setiap hari di Indosiar. Atau tonton tayangan ulangnya di video. Sampai jumpa di update selanjutnya. Salam Peace Magic.